Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Gelisa Anugrah Fitri, NIM F1G321044 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Lingkungan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Periode perkembangan kalkulus. 2. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Kalkulus dan alasan dijulukinya sebagai Bapak Kalkulus. 3. Apa saja bidang pekerjaan yang terdapat kalkulus. 4. Contoh penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peranan kalkulus dalam teknik lingkungan. Baiklah, sebelum menjelaskan 5 poin tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin yang artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi, dan penerapannya untuk memecahkan permasalahan. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir 1800 sebelum Masehi. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpanjung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan, diferensial data. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Ketika tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan indeksi matematika. Dia mengembangkan satu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikoa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Adapun yang dijuluki sebagai Bapak Kalkulus adalah Isaac Newton dan Gottfried Leibniz, dan kedua ilmuwan tersebut masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Bahwa siapakah sebenarnya yang menjadi Bapak Kalkulus di kalkulus, sedikit menceritakan alasan bahwa dijulukinya Isaac Newton sebagai Bapak Kalkulus adalah karena pada tahun 1669, Sir Isaac Newton menulis makalah mengenai ide-ide dasar kalkulus, tetapi tidak dipublikasikan ke umum. Pada pertengahan tahun 1670, Gottfried Leibniz mengklaim bahwa ia menemukan ide kalkulus pada tahun 1674 dan mempublikasikan makalah yang ia tulis pada tahun 1684. Ketika Newton menyadarinya, Newton mengklaim bahwa Leibniz telah membaca bagian dari manuskripsi miliknya sebelum Leibniz mempublikasikan makalahnya. Dari sinilah timbul kontroversi Isaac Newton versus Gottfried Leibniz. Siapakah pendiri kalkulus sebenarnya? Para pendukung Leibniz berkata bahwa Newton menjeblok hasil karya Leibniz karena Leibniz menerbitkan makalahnya terlebih dahulu. Namun, pendukung Newton pun berkata bahwa Leibniz menjeblok hasil karya Newton. Debat ini telah berjalan dari pertengahan tahun 1660 hingga sekarang. 1. Dalam bidang kedokteran, kalkulus digunakan untuk menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya. 2. Di bidang ekonomi, kalkulus digunakan untuk menghitung biaya marginal dan mendapatkan marginal.
3. Dalam bidang ilmu teknologi, kalkulus digunakan untuk merender objek 3 dimensi yang hasilnya realistik. 4. Dalam politik, kalkulus digunakan untuk membuat siasat. 5. Dalam bidang pendidikan, kalkulus berguna untuk meningkatkan minat belajar, meningkatkan gairah belajar, dan meningkatkan kreativitas dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak aplikasi kalkulus. Salah satunya adalah untuk menghitung luas area datar yang dibatasi oleh kurva-kurva. Perhitungan ini terutama sangat bermanfaat untuk beberapa bidang seperti kartografi, fisika, dan bahkan di bidang ilmu komputer. Sebagai contoh, kita ambil tawaran kerjaan di perusahaan A dengan ditempatkan di pulau terpencil. Ketika bingung untuk menerima atau tidak, eksploitasikan aja situasi jauh ke depan, misal 5 tahun ke depan kalau kita harus di situ, apa yang terjadi? Adapun hubungan kalkulus dengan teknik lingkungan adalah, kalkulus adalah ilmu awal untuk mempelajari mata kuliah selanjutnya di teknik lingkungan, yaitu matematika rekayasa. Digunakan dalam perhitungan merancang sistem drainase, digunakan dalam perhitungan merancang sistem perpipaan baik pada area perumahan maupun perkantoran. Sekian penjelasan tentang 5 poin tersebut dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.